Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya, Cika Dewi Nasiti, dalam podcast Teori Sastra. Pada kesempatan kali ini, tentunya saya tidak sendiri ya. Ada dua teman saya, yaitu Alvina dan Wela. Say hello teman-temanku. Salam Cika, hai teman-teman. Jadi di sini kita bertemu kembali ya dalam acara podcast Teori Sastra. Nah, kalian nggak boleh bosen ya. Jadi saya Alvina Virgiana dan teman saya nantinya dia akan perkenalan juga kok. Nah, di sini kita akan ngapain sih? Jadi kita akan menganalisis suatu unsur dari cerpen. Unsur apa? Unsur intrinsik dari suatu cerpen. Nah, judulnya apa sih? Kepo kan ya? Jangan lupa disimak ya. Wela, coba dong perkenalan juga. Halo Kak Elvina, Kak Cika, dan teman-teman. Nah, di sini saya Wela juga akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan nih. Stay terus ya. Oke teman-teman, jadi judul cerpennya adalah Dua Rumah Kayu karya Dali Sembiling yang diterbitkan pada tanggal 5 September 2021 di Jawa Pos. Oke, sebelum mengusik lebih lanjut, apa sih pengertian dari unsur intrinsik? Udah ada yang tahu apa belum? Jadi, pengertian unsur intrinsik adalah unsur dalam atau unsur utama yang membangun utuhnya sebuah cerita pendek. Jadi unsur-unsur tersebut terdiri atas tema, alur, latar, tokoh, dan juga amanat. Nah, kali ini kita akan membahas temanya terlebih dahulu ya teman-teman. Tema ini akan diulas lebih dalam oleh Wela, silahkan. Nah, kalian ini kan belum tahu nih ya tema dari isi cerpen tersebut. Nah, apa kalian udah tahu nih pengertian dari tema? Kalau tahu, coba pause videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tema. Nah, tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide, pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuat sebuah tulisan. Nah, tema dari isi cerpen tersebut adalah bertemakan organik, karena isi dari cerpen tersebut berhubungan dengan nilai moral manusia yang wujudnya tentang hubungan moral manusia, yaitu antara orang tua dan anak. Nah, jadi bisa dikatakan tema tersebut yaitu tema moral. Nah, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu tadi ya yang dimaksud dengan tema dan bertemakan apa cerpen yang kita ambil. Jadi temanya adalah moral. Oke, selanjutnya kita akan ke alur. Jadi apa sih itu alur dan apa alur yang terkandung dalam cerpen tersebut? Selanjutnya silahkan Kak Alvina. Oke Cika, kita akan lanjut untuk membahas tentang alur. Jadi alurnya apa sih dari cerpen Dua Rumah Kayu ini? Jadi alur dari cerpen Dua Rumah Kayu ini adalah alur maju mundur ya teman-teman. Kok bisa maju mundur? Kok enggak maju aja, kok enggak mundur aja gitu ya? Kenapa maju mundur? Nah, karena di sini tokoh Yusuf ini dia sedang kembali ke kampung halamannya dulu ketika dia kecil, ketika dia yang dipanggil Ucup itu ya, ketika kecil. Jadi dia itu kembali ke kampung halamannya untuk melihat rumah yang sedang dijual, rumah kayu masa dulunya. Rumah kayu memiliki kenangan-kenangan yang mungkin ya nggak terlalu indah sih ya, mungkin kenangannya itu menyedihkan, pedih banget, tapi kan banyak kenangan-kenangannya gitu ya. Jadi Ucup ini sekedar ingin melihat rumah kayu masa kecilnya. Nah, waktu itu Ucup bertemu dengan 4 orang laki-laki, yakni mereka sedang di pos ronda seperti itu. Nah, Ucup ini ditanyain oleh mereka, jadi kamu nih siapa sih? Saya Yusuf pak, gitu katanya si Ucup. Saya Yusuf, anaknya Pak Gareng. Nah, saya Ucup loh pak, yang dulu masa kecilnya saya tuh namanya Ucup, saya anaknya Pak Gareng, gitu katanya si Yusuf. Nah, Yusuf waktu menceritakan itu
Yusuf sekedar mengingat kembali masa lalunya yang dilalui di rumah kayu tersebut, memori-memori yang mungkin banyak sengsaranya, yang mungkin banyak sakit hatinya, yakni saat ibunya sedang hamil namun ditinggal selingkuh atau ditinggal berhubungan badan, ya selingkuh ya, oleh bapaknya yang bernama Bapak Gareng ini. Nah, Bapak Gareng ini berselingkuh dengan siapa sih? Jadi dulu itu ada janda kembang lah ya gitu. Janda kembang ini mendiami tempat atau rumah kayu juga di seberang jalan, di rumah seberang jalan rumahnya Ucup. Nah, janda kembang ini ya banyak yang suka lah ya, tapi dia mengejar-ngejar bapaknya Yusuf gitu loh. Pada suatu ketika dia melakukan hubungan badan dengan bapaknya Yusuf atau bapaknya Ucup ini. Nah, ketahuan dong sama ibunya Yusuf. Lalu ibunya Yusuf ini geram sekali, dia menumbuk cabai dan diberi 1 ember air. Lalu dia ibunya Ucup ini pergi ke rumahnya si Anes ini, atau Anes ini si janda kembang tadi ya. Nah, ke rumahnya Anes, lalu dia memanjat pohon, lalu dia mengguyurkan air cabai itu karena dia saking geramnya gitu ya kepada perbuatan zina dari Bapak Ucup dan janda kembang itu. Jadi dia mengguyurkan air cabai itu, lalu Bapak Ucup atau Bapak Gareng ini dan Ibu Anes merasa kepanasan dan terbirit-birit gitu katanya. Nah, tidak dalam waktu lama gitu ibunya Ucup ternyata keguguran dan dibawa ke rumah sakit. Lalu karena pada awal mula cerita ini ya, pada awal mula sebelum terjadinya perselingkuhan atau hubungan zina ini, ibunya Yusuf ini sudah pernah mempergoki bapaknya Yusuf atau Bapak Gareng ini membonceng janda kembang tersebut. Katanya sih cuma bonceng aja, sekedar pengen bantu gitu, tapi kan ya namanya orang cemburu atau curiga itu ya kadang ya gimana ya, namanya juga istri, masa nggak cemburu gitu. Nah, lalu ibunya Yusuf menyumpahi gitu, kalau kamu selingkuh sama si janda itu, aku akan sumpahkan kamu, kepala kamu pecah gitu, dan anak yang kamu kandung ini akan keguguran. Jadi sumpah serapah tersebut ternyata terjadi dengan nyata. Ibunya Yusuf keguguran, lalu bapaknya Yusuf mengalami stroke, dan bukan stroke ya, tapi penyakit jantung. Nah, saat mengendarai motor untuk pergi ke suatu tempat gitu, bapaknya Yusuf ini terkena serangan jantung lalu terlindas stroke. Jadi sumpah serapah dari ibunya Yusuf tadi itu sangat sangat nyata sekali terjadinya. Lalu memori-memori itu terlihat sangat menyedihkan sekali ya bagi Yusuf yang saat ini sudah memiliki istri dan anak, istri dan seorang putra ya. Jadi Yusuf itu sekedar hanya ingin mengingat-ingat masa lalunya yang sangat kelam, yang sangat menyedihkan, yang sangat pedih sekali yang dialaminya bersama ibu dan ayahnya atau ibu dan bapak Garengnya. Lalu Yusuf ini meninggalkan 4 orang yang ada di pos ronda, dan dia katanya bilang gini, cukup dikenang saja
Jadi nggak apa-apa, cukup dikenang saja masa kelam yang lalu. Saat ini aku ingin merangkul istri dan anakku, dan aku ingin menatap mata ibuku. Jadi Yusuf yang dewasa sekarang ini sangat menyayangi ibu dan istri serta anaknya, seperti itu. Jadi kalian pasti sudah jelas banget kan ya gimana sih terjadinya alur maju mundur dari cerpen Dua Rumah Kayu. Semoga kalian jelas banget ya. Wah, ternyata panjang juga ya ulasan dari Kak Alvina mengenai alur dari cerpen ini. Gimana nih teman-teman di rumah? Sudah mulai paham bukan? Mengapa alur dalam cerpen ini tergolong maju mundur? Oke, selanjutnya kita langsung membahas tentang latar yang akan diulas lebih dalam oleh Kak Bella. Silahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar pada isi cerpen tersebut. Sebelumnya, apakah kalian udah tahu nih apa itu latar? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Kalau udah tahu, taruh jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, di sini latar adalah tempat, waktu ataupun suasana yang terjadi pada peristiwa yang dialami dalam cerpen tersebut. Jadi, latar tempat pada cerpen tersebut berlatar di rumah, di kamar, di dapur, di warung kopi, dan di rumah sakit. Sedangkan latar suasana itu berlatarkan sedih, dan latar waktu itu berlatar masa kini dan masa lalu. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu ya, ada 3 latar yang dibahas oleh Kak Bella, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Oke, selanjutnya kita akan ke penokohan. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen ini? Yuk, kita simak baik-baik penjelasan dari Kak Elvina. Nah, lanjut ya, Cika dan Noella sekarang sudah pada tahap penokohan. Jadi kita akan menganalisis nih lebih lanjut penokohan yang ada di cerpen Dua Rumah Kayu. Nah, yang pertama ada Yusuf atau Ucup. Nah, Yusuf atau Ucup ini terkesan pendiam ya orangnya, karena pada waktu masa lalu atau waktu dulu ini, pada kejadian-kejadian yang memilukan yang dialami oleh kedua orang tuanya ini, Yusuf masih kecil. Jadi Yusuf ini sekedar hanya tahu saja atau sekedar menyimak saja apa sih yang dialami kedua orang tuanya gitu. Jadi Yusuf itu tidak dendam, dia tegar gitu ya hatinya. Sampai dewasa pun dia masih tetap tegar, dan dari kejadian yang memilukan itu dia sedikit banyak belajar gitu. Jadi dia lebih bisa menyayangi orang tuanya, dan dia lebih bisa menyayangi keluarganya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ibunya Yusuf. Nah, ibunya Yusuf ini mungkin sedikit galak ya, karena kelakuan suaminya yang menurut saya ini membuat geram penduduk kampung dan ibunya sendiri gitu, atau istrinya sendiri gitu, mohon maaf. Nah, ibunya Yusuf ini terkesan pencemburu atau cemburuan. Juga dia terkesan tegas gitu orangnya ya. Terlihat dari sumpah serapahnya yang ia lanturkan atau ia lantangkan gitu saat ia melihat atau mempergoki suaminya yang sedang membonceng janda kembang yang ada di desanya gitu. Nah, selanjutnya ada Bapak Gareng. Bapak Gareng ini adalah suami dari ibunya Yusuf, atau bapak dari bapaknya Ucup. Maaf ya, belibet gitu ngomongnya. Jadi Bapak Gareng ini wataknya sedikit tidak terpuji sih menurut saya. Dia selingkuh dengan janda kembang, dan dia sedang memiliki istri yang hamil gitu. Jadi menurut saya sangat-sangat tidak terpuji, karena dia mementingkan nafsunya sendiri. Karena mungkin pada waktu itu ibunya Yusuf ini tidak mau diajak berhubungan badannya, jadi dia melampiaskan nafsunya kepada janda kembang depan rumahnya. Ya, dari sini sudah kelihatan banget ya. Jadi
sifatnya ini sangat tidak terpuji seperti itu. Nah, selanjutnya ada janda kembang nih. Janda kembangnya ini bernama Anes ya. Janda kembangnya ini sudah terkenal di desa tersebut. Siapa sih yang nggak suka sama janda, apalagi cantik, apalagi masih muda kan ya. Jadi sifatnya itu gimana? Jadi sifatnya ini menurut saya sangat terkesan murahan karena dia mau dengan suaminya orang seperti itu. Jadi sifatnya juga tidak terpuji karena dia mau diajak berhubungan badan dengan suaminya orang yang sudah jelas istrinya tuh lagi hamil dan sudah punya anaknya Yusuf itu tadi. Ya, dari sini terlihat ya ada dua orang yang kelakuannya atau sifatnya itu tidak terpuji, yaitu Bapak Gareng dan Ibu Anes. Lalu ada tadi perempuan yang nyinyir atau mungkin itu tetangganya dari Ibu Anes, Bapak Gareng dan penduduk kampung tersebut ya. Jadi salah satu penduduk kampung yang nyinyir terhadap kejadian itu ya. Menurut saya itu sifat yang nyinyir itu selalu ada ya di masyarakat, terutama di masyarakat yang problematik atau memiliki masalah-masalah yang sedikit lebih itu menyebar ke masyarakat. Jadi perempuan nyinyir itu pasti ada gitu. Lalu ada tadi 4 orang laki-laki yang ada di pos ronda. Menurut saya sifatnya ya wataknya itu cukup ringan, atau dia itu tidak ingin kepo atau gimana sih hidupnya Yusuf sekarang, tidak ingin kepo lebih lanjut seperti itu. Jadi ya hanya ngobrol secara ringan saja sih dengan Yusuf. Jadi menurut saya sifatnya itu tidak kepoan gitu. Jadi sifatnya hanya ingin tahu saja seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya penokohan yang terdapat di dalam cerpen 2 Rumah Kayu. Selanjutnya kita akan memasuki unsur intrinsik, yaitu amanat. Jadi, apa sih itu amanat? Oke teman-teman, amanat adalah pesan yang terkandung di dalam cerita yang ingin disampaikan penulis untuk pembaca. Di sini saya mendapatkan pesan bahwa jikalau menjadi orang tua, jadilah orang yang tua yang baik. Jangan melakukan hal yang tidak pantas, apalagi di depan anak sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman ulasan mengenai podcast kali ini. Ya, jadi unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul 2 Rumah Kayu itu sudah tuntas, sudah kita bahas tuntas dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman di rumah sudah pada paham ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami. Terima kasih juga untuk Kak Bella dan Kak Elvina yang sudah membantu mengulas apa saja yang terdapat di dalam cerpen 2 Rumah Kayu tersebut. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.